了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。师兄师姐, mari kita bersama-sama berdoa untuk semua orang agar diberi keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Cảm ơn Kim Host, silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat aman sentosa, dan dunia bebas dari bencana. Kangen. Selamat pagi, sesiong seje semuanya. Hari ini kita sama-sama akan membaca intisari hari ini ya, yang dengan judul Ayat Tabib Ibarat Buddha dan Para Putra Ibarat Para Praktisi Tiga Kendaraan. Ya, hari ini tadi kita sudah mendengar ceramah Master ya tentang bab Sutra Teratai, bab panjangnya usia Tathagata. Ya, 如来寿量品 ya. Nah, ini juga kita bisa melihat ya, kita sebagai orang tua bagi sesiong-sesiong yang sudah menjadi orang tua ya. Dan juga kita tahu ya kapasitas anak-anak kita, dan setiap orang itu
kemampuan atau kapasitas menerimanya berbeda. Dan ini juga kalau kita lihat di ajaran Buddha, kita ada 3 kendaraan, yaitu Sravaka, Pratitya Buddha, dan Bodhisattva. Dan Master juga selalu mengajak kita menuju ke Bodhisattva. Jadi kita sudah mengetahui, mendengar banyak dhamma, bagaimana kita farusin, bagaimana kita menerapkan dalam batin kita, kemudian kita membentangkan di jalan Bodhisattva ini. Nah, ini yang benar-benar kita harus ya, kita sudah mendapatkan begitu banyak ya dharma setiap pagi hari, dan juga bukan hanya di sini, kita juga banyak mendengar dan banyak mengikuti kegiatan ya. Kita tahu ya, semoga kita semua juga bisa sama-sama mengembangkan kebijaksanaan kita. Kita merubah kesadaran kita menjadi penuh kebijaksanaan. Oke, hari ini kita sama-sama membawa ya sesi sharing dengan Sesiong Seje. Seperti biasa, saya ditemani dengan Hui Mei Seje. Silakan Hui Mei Seje untuk menyapa Sesiong Seje. 感恩上人开示，感恩小表师姐，selamat pagi 师兄师姐，感恩ya, 感恩tim Simfa Siang dan telah mempersiapkan materi semua. 感恩 kita kembali ke Sylvia Seje yang mulai. 感恩Hui Mei Seje. Ya, kita mulai dengan catatan tangan Master. Ayat tabib adalah perumpamaan dari Tathagata. Para putra adalah perumpamaan dari para praktisi 3 kendaraan. Para putra dalam kebodohannya meminum racun dan mengalami gangguan jiwa. Sang ayah menerapkan metode terampil untuk membuat mereka minum obat manjur guna menyembuhkan penyakitnya. Ibarat para praktisi dari 3 kendaraan yang meyakini dan menerima ajaran sementara, tapi belum mencapai jalan benar. Tathagata menetapkan berbagai metode terampil untuk membuat mereka meminum obat dharma dari kendaraan besar, sehingga penderitaan dan kerisauan mereka dapat segera dilenyapkan dan tidak lagi didera olehnya. Sesiong Seje ini catatan tangan Master ya, yang dijabarkan dan dari naskah sutra juga dijabarkan sangat jelas ya. Kita bisa sama-sama menyimak dan kita bisa sama-sama memiliki kesan-kesan batin. Nah, dari sini para putra dalam kebodohannya meminum racun dan mengalami gangguan jiwa. Saya teringat dengan kata perenungan Master, yaitu marah adalah kegilaan sesaat. Nah, kalau kita bisa marah, itulah kebodohan kita sudah muncul. Kita sudah meminum racun. Kenapa kita bisa marah? Kita harus cari solusinya. Ini karena ada racun batin, karena keserakahan, kemudian timbul kebencian, kemudian hal-hal yang dilakukan itu menjadi sebuah kebodohan. Dan juga inilah merupakan racun-racun yang sudah diminum tanpa sadar sehingga mengalami gangguan jiwa. Maka Master juga ada sedikit kalimat yang singkat merupakan kata perenungan Tuan Chan de Fa Feng. Jadi ini senci si Tuan Chan de Fa Feng. Jadi kemarahan adalah kegilaan sesaat, ataupun kemarahan adalah menghukum diri sendiri, menjadi menghukum diri sendiri. Yang kita setelah mengamati ya, kuanca, miao kuanca ya, kita mengamati. Nah, ini menghukum diri sendiri, maka kita akan menjadi sebuah penyakit ya bagi diri kita sendiri, karena kita merasa gerem ya, ataupun tidak senang dengan sesuatu, maka sel-sel dalam tubuh kita juga akan layu ataupun mati, sehingga akan menyebabkan penyakit, yaitu menghukum diri sendiri. Jadi Master selalu mengingatkan kita, racun batin itu harus sangat kita hati-hati, mawas diri selalu, jangan meminum racun. Nah, racun ini semua Sesiong Seje kita sudah tahu ya, keserakahan, kebencian, kebodohan, keraguan, dan kesombongan. Nah, ini yang nanti kita sama-sama kupas lagi, kita sama-sama berbagi pesan batin dari setiap Sesiong Seje. Next kita lihat intisari pertama.
Para makhluk dengan begitu banyak rintangan karma tidak dapat mendekati ajaran Buddha. Ini seperti bagaimana praktisi 3 kendaraan terbagi sesuai dengan akar kapasitas mereka. Ini adalah perumpamaan untuk para putra dalam kebodohannya meminum racun dan mengalami gangguan jiwa. Ketidaktahuan anak ini mewakili jalinan jodoh mereka yang dangkal dan karma yang berat serta banyak rintangan, menghalangi batin mereka sendiri, menghalangi diri mereka untuk maju dengan tekun di sepanjang jalan. Mereka menghalangi diri mereka sendiri. Ini adalah perumpamaan dari meminum racun. Mereka telah mengumpulkan karma di masa lalu. Mereka tersesat dan kebingungan, keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, dan sebagainya telah meracuni mereka dengan parah. Ini namanya meminum racun. Mereka telah mengalami gangguan jiwa. Nah, ini juga tanpa sadar ya, kalau kita bertemu dengan sesuatu yang merasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan seperti ini yang mengalami gangguan jiwa batin. Kita ingin berontak ataupun ingin marah ataupun benci. Nah, inilah yang dimaksud dengan poin pertama ini. Mungkin nanti session kita sama-sama sharing kesan batin kita. Ya, kita berdana dharma di pagi hari. Next kita lihat poin kedua. Kita di masa kini, kita harus segera mengambil jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan bodhisattva. Ini juga cara Tathagata dengan sabar dan sistematis membimbing kita. Perlahan-lahan membimbing kita seperti apa? Seperti ini, menuntun kita menuju tempat ini, ajaran sejati dari kendaraan tunggal. Kita perlu mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Di masa kehidupan ini, kita harus segera menanam benih ini, membuka jalan ini, membuatnya rata, harus menjalin jodoh baik di kehidupan mendatang. Tathagata menetapkan berbagai metode terampil untuk membuat mereka meminum obat dharma dari kendaraan besar. Beliau telah membuat persiapan yang baik bagi kita, membantu kita mendalami dharma kendaraan besar. Jika kita memahaminya, maka kita harus memanfaatkannya. Kita jangan seperti mereka yang tersesat, jangan seperti anak yang kehilangan niat awal mereka. Kita harus segera bangun dan sadar, lalu meminum obat dharma ini. Hanya dengan begini kita dapat dengan cepat melenyapkan penderitaan, tidak lagi menghadapi hambatan apapun. Nah, ini session suci. Saya yakin session suci kita sama-sama praktek ya di dunia suci ini, kita akan bertemu dengan kondisi seperti ini. Kita sendiri ataupun orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita juga akan seperti ini. Nah, kita juga harus ya seperti cara Tathagata dengan sabar dan sistematis membimbing mereka dan perlahan-lahan membimbing ya mereka dan menuntun mereka menuju arah yang benar seperti yang kita tahu ajaran sejati ini. Nah, kita belajar terus ya karena kita tahu ya Master selalu mengingatkan kita bahwa jangan meremehkan kekuatan kita, jangan meremehkan diri sendiri, kekuatan kecil kita, ataupun jangan meremehkan diri sendiri, karena Master mengingatkan kepada kita juga Xinfo Zhongsheng San Yu Cabie. Jadi kita juga bisa ya belajar menuju Buddha ya. Karena semua orang juga memiliki sifat hakiki bagaikan seorang Buddha. Jadi session suci kita harus benar-benar kita setelah kita mendalami, kita yakin, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya next point 3, Hui Suci lanjut. Naskah Sutra. Engkau sekalian yang memiliki kebijaksanaan, jangan pernah memunculkan keraguan akan ini. Hendaknya menghapusnya hingga selamanya lenyap. Sebab perkataan Buddha adalah nyata dan tidak palsu. Ibarat tabib yang pandai
menerapkan metode terampil untuk menyembuhkan para putra yang sakit jiwa. Sebetulnya masih hidup tetapi mengabarkan kematiannya. Tiada seorang pun yang boleh mengatakan kalau ia berdusta, benar ya. Ya, di sini juga berkata kepada kita bahwa kita harus menggunakan kebijaksanaan ya. Kita tidak boleh ragu dan padahal usia Buddha ya adalah sangat panjang ya. Jangan menggunakan seperti kita manusia awam, kesadaran kita itu untuk melihat Buddha sudah tiada di dunia ini. Sebenarnya kita harus menggunakan kebijaksanaan, melihat kalau Buddha, ajaran Buddha atau Dhamma Buddha ada di dunia, satu hari tetap Buddha ada di dunia ini. Jadi seperti yang sering kita kata, Xing Zhong You Fo, Fo Zai Wo Men De Xin. Kalau hati ada di dalam batin ada Buddha, tentu Buddha tetap berada di setiap langkah dan kehidupan kita tetap ada ajaran Buddha ya. Jadi selalu ada. Makanya kita harus selalu cuan shi wei zi, yaitu berubah pengetahuan umum menjadi kebijaksanaan. Itu yang sangat penting dan di sini juga kata apa yang dikatakan Buddha itu adalah benar, tidak berbohong, tidak berdusta. Itu adalah kata yang benar. Jadi yang kita harus benar-benar yakin pada Buddha, yakin Buddha ada dan ajarannya yang selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Next. Oke. Buddha memuji para bodhisattva kalau mereka sekalian memiliki kebijaksanaan, jadi jangan ada keraguan. Hendaknya menggunakan prinsip kebenaran untuk memahami sifat semula dengan demikian adanya. Jangan ragukan ini. Kita harus menggunakan makna sejati dan mendalam yang terkandung di dalamnya untuk menghayati dan memahaminya. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa Dhamma diperlukan dalam kehidupan kita. Harus masuk ke rumuan orang banyak baru dapat menghayati, baru dapat benar-benar memahami dan menyadari prinsip kebenaran dari penderitaan di dunia. Sehingga kita sekarang hendak memahami dengan jelas sifat semula yang demikian adanya. Jangan ragukan ini. Kita hendak memahami bahwa sifat hakiki kita di sini, sifat hakiki kita ada di sini. Kita hendaknya sungguh-sungguh memahaminya secara mendalam. Jangan buang waktu lagi. Kita hendak benar-benar menapaki jalan ini dan mengembangkannya dengan baik. Ya, Buddha telah memberitahu kita ya. Jadi apa yang dikatakan itu adalah benar. Jadi jika kita kalau tadi Buddha juga Master juga ada katakan ya, dengan adanya Dhamma kita baru tahu adanya derita ya. Kalau kehidupan kita sebelum kita tidak belajar Dhamma, kita juga tidak tahu deritanya datang dari mana. Karena ada ajaran, ada Dhamma Buddha, kita tahu derita. Jadi derita itu yang pertama Buddha mencapai pencerahan ya. Dhamma pertama yang disampaikan adalah 4 kesunyatan mulia. Jadi kita belajar dari derita. Di Cici, Master mengajar kita praktek langsung ya. Maka di sini kata kalau kita perlu ya masuk ke rumuan orang banyak, kita baru bisa menghayati apa itu derita ya. Nah, disitulah kita belajar. Dari situ kita bisa memahami dengan apa itu prinsip kebenaran ya. Itu sangat penting. Jadi jangan ragu. Jadi kita harus yakin
karena keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran. Tadi ada kata juga, dan dari induk dari segala pahala kebajikan. Jadi keyakinan yang kita pintu masuk ke ajaran Buddha ya. Keyakinan itu sangat penting karena keyakinan itulah membawa kita ya benar-benar mau menghayati dan menalami ajaran dan terus mempraktekkan dengan tindakan nyata yang itu sangat penting karena ajaran yang disampaikan harapan mendasar ya dari Buddha adalah setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan. Tentunya gimana kita mau ketemu kembali ya sifat hakiki yang semula adanya, tentunya kita harus melewati tahap demi tahap ya, melalui proses demi proses ya. Jadi dari sini kita bisa sampai tujuan yang terakhir yang kita perlu adalah pelajari ajaran sutra teratai, yaitu menapak di jalan bodhisattva. Itulah satu-satu jalannya di mana kita bisa tahap demi tahap ya pelan-pelan mensucikan batin ya, dan selain mensucikan batin dan tubuh kita ya, makanya Master di tahun ini ya temanya adalah menyebar dhamma dan membawa manfaat bagi semua makhluk dengan keyakinan, ikrar dan praktek. Jadi sangat penting ya keyakinan. Kita harus selain yakin kita harus membangkitkan ikrar ya, ikrar agung ini ya. Jadi terus yang tidak bisa kita hindar yaitu harus dengan praktek nyata. Nah, selain itu kita harus menetapkan ya pola makanan ya, nabati dan bersama-sama berbuat kebajikan demi melindungi bumi. Itu juga sangat-sangat penting di tahun ini ya temanya. Maka kita juga menuju arah ini ya, insan suci ini. Seluruh dunia juga. Oke, next. Oke. Poin keempat, hendaknya menghapus jaringan delusi dan keraguan agar tidak muncul lagi selamanya. Perkataan Buddha adalah benar dan tiada dusta. Bagaikan tabib bagus yang pandai menerapkan metode terampil. Keyakinan merupakan sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Apabila kita hilang arah dan bingung, ini artinya kita telah kehilangan keyakinan dan terus digeruti keraguan. Keraguan berarti berada di kondisi yang tidak percaya sehingga di dunia ini dipenuhi kebingungan dan keraguan. Kita terikat dengan terperangkap di dalam jaringan besar ini. Jadi agar tidak muncul lagi selamanya, kita harus sungguh-sungguh memutuskan jaringan ini. Setelah terputus, kita jangan terikat oleh jaringan lagi dan jangan ada lagi jaringan seperti ini di sekitar kita. Ya benar ya, setelah kita mempelajari ajaran Buddha ini, kita benar-benar ya, karena dhamma bagai air ya, bisa menyuci kotoran batin. Jadi kalau kita masih tidak yakin, masih ragu-ragu, makanya itu bagaikan jaringan ya, yang menjaring kita ya. Jadi segala yang kita pelajari, kita harus benar-benar yakin, karena kita yakin kita akan terapkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita dan terjun ya langsung ya, jadi praktek langsung. Makanya kesempatan ini ya, karena forfale nanwen ya, kesempatan kehidupan kita dapat tumbuh sebagai manusia dan kita bisa bertemu dengan guru yang begitu bijaksana ya dan begitu mulia ya. Jadi dhamma sudah kita pelajari, jadi kita harus benar-benar menggenggam ya. Menggenggam yaitu selalu Master ada kata ya, 此生不向今生度，更向何生度此生ya, yaitu jika di kehidupan ini kita harus menyadarkan diri kita di kehidupan ini juga ya dengan ajaran dhamma ini. Maka kalau kita tidak cincin ya, giat semangat ya
belajar ya sang Fo Tao di atas kita memohon dhamma, ke bawah kita terjun ke masyarakat ini, makanya kita tidak tahu ya harus menanti hingga kapan ya kelahirannya. Baru bisa kita memperoleh kesempatan ini. Makanya hidup ini kita sudah bertemu, kita harus menggenggam kesempatan ini. Dan tadi sini ada kata keraguan ya. Jadi kita jangan ada keraguan. Kita harus benar-benar menghapus keraguan ini. Dan setelah itu kita harus benar-benar, tadi Master juga ada kata berubah, kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jadi setiap hal yang kita ketemu, kita harus benar-benar menggunakan kebijaksanaan. Dan dengan ada Aidama, tentunya setiap hari kita menerap ke dalam kehidupan. Selain itu, kita juga harus mengukir dalam hati ya. Jadi sincong di dalam batin kita setiap hari, setiap saat juga ada Dhamma. Ya, Dhamma Buddha itu benar-benar bisa membawa kita ke jalan kebahagiaannya kan. Next ke Sylvia Suci. Ya, Kak Uni Suci. Kita lanjut poin ke-5. Demi mengobati para putranya yang sakit jiwa, telah kehilangan batin semula dan penuh pikiran delusi, ia meninggalkan obat yang cocok untuk penyakit mereka dan pergi melakukan perjalanan jauh. Sebagai perumpamaan, kalau Buddha sebetulnya tidak memasuki parinirvana, tetapi menyatakan memasuki parinirvana. Orang dengan kapasitas yang sangat kecil hanya mengetahui dirinya sendiri, tidak bersedia untuk bersumbangsi. Inilah orang dengan kapasitas kecil. Sehingga karena menggunakan metode seperti ini mengarahkan orang-orang kapasitas kecil agar mereka dapat membangkitkan tekad besar, berjalan masuk ke jalan bodhisattva. Sungguh-sungguh menggunakan dharma sejati dari kendaraan tunggal, inilah kesungguhan hati dari Buddha. Di sisi kita semua juga sudah sangat mendalami ya setiap hari, dan kita juga tahu ya bahwa orang dengan kapasitas yang sangat kecil hanya mengetahui dirinya sendiri, tidak ingin berinteraksi dengan banyak orang, dan hanya tahu saya tidak berbuat jahat terhadap orang, saya sudah cukup, hanya berhenti di situ saja. Tapi Master ingin kita semua, kita harus bisa membimbing ya, kita harus bisa menolong lebih banyak orang, dan kita harus benar-benar turun ke kerumunan orang banyak, berinteraksi dan membina. Saat kita berinteraksi dengan banyak orang, maka kita akan membina diri kita, mengasah diri kita, dan bisa membuat kita lebih lagi menuju ke kebijaksanaan. Jadi inilah sungguh-sungguh kita harus menggunakan dharma sejati yang dengan keyakinan. Tadi Bumi Suci juga ada menyinggung ya, dengan keyakinan barulah kita bisa mengeluarkan tekad kita. Setelah kita ada tekad, kita harus ada praktek nyata. Jadi kita tidak berhenti dengan kita tahu saja hal yang benar, tetapi kita tidak membuat kesalahan, itu sudah cukup, tidak. Tetapi kita harus keluar untuk bisa merekrut atau menggandeng bersama-sama lebih banyak orang, sama-sama berjalan di jalan bodhisattva. Ya, ini yang kita terapkan ya di dunia suci. Semua orang yang kita bersama ya di dunia suci ini, kita selalu dianggap adalah bodhisattva dunia. Jadi kita harus benar-benar terapkan kebenaran sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, kita lihat poin berikut. Sebenarnya tubuh Dharma Buddha yang sebenarnya tidak pernah padam, tetapi di dunia ini dia harus mengatakan bahwa Buddha akan memasuki parinirvana di dunia. Tubuh Buddha telah memasuki parinirvana, namun Buddha Dharma selamanya abadi, tidak timbul dan tidak lenyap, disebut parinirvana. Maka disebut murni tak bernoda. Kebenaran sejati tidak timbul dan tidak lenyap. Walaupun tubuh Dharma Buddha selamanya ada, tetapi mengumumkan bahwa dia akan memasuki parinirvana.
Sorry. Ini untuk membuat para makhluk dalam batin tidak timbul rasa hormat terhadap Dharma. Tidak dapat mengatakan bahwa kata-kata Buddha adalah dusta. Bukan dusta, ini adalah nyata. Hanya menggunakan metode terakhir saja. Sehingga kita harus bersungguh hati untuk memahami rangkulan penuh kasih dan welas asih Buddha demi para makhluk telah membimbing secara sabar dan sistematis. Para makhluk juga harus bersungguh hati untuk memahaminya, baru bisa sesuai kapasitasnya menerima pengajaran Buddha, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati. Ini poin terakhir. Nah, ini kita sama-sama simak ya. Nah, tadi juga kita tahu ya bahwa seorang tabib sudah menyediakan obatnya untuk anak-anaknya sesuai kapasitasnya. Karena tabib juga mengetahui tiga orang anak ya, seperti yang kita perumpamaan, tiga orang anak ada kapasitas masing-masing. Nah, sudah menyediakan, tetapi mereka tidak mau meminumnya. Dan sekarang mereka sudah sakit dan mereka mau minum obat dan juga merasa obat itu sangat pahit ya, susah untuk diminum. Nah, ini juga kalau kita link ke dunia nyata ya, dunia nyata yang kita sekarang ya banyak juga kita bahwa ya tahu bahwa Dharma itu susah untuk dipraktek. Ya lebih baik kita tidak mendengar lebih banyak lagi agar kita juga tidak merasa kita tidak melakukannya dan kita tidak merasa bersalah. Ada seperti itu juga ya yang kita pernah mendengar ya, yang pernah sharing dan juga kita tahu ya bahwa dengan tabib ini menyatakan bahwa menyuruh orang mengatakan kepada anaknya bahwa dia telah meninggal, ternyata ini artinya bahwa sebenarnya ini bahwa tabib ini ingin bahwa anak-anak ini menghargai obatnya ini ya, obatnya yang sudah disediakan yang bisa mengobati penyakitnya. Nah, ini juga kalau kita melihat kehidupan sehari-hari ya, kadang kita tidak menghargai apa yang sudah ada, apa orang tua yang ada di depan kita yang memberikan kita nasihat ya. Tapi kalau kita uh, uh, melihat kembali ya, kita link ke kehidupan kita sehari-hari yang sangat sederhana. Nah, kita juga kadang ya orang di depan kita masih sering memberi kita nasihat, kita merasa sangat sangat lautau, sangat cerewet ya, banyak ulang-ulang terus yang memberikan kita nasihat ya. Saya teringat waktu kecil ya, masa kecil kita selalu merasa orang tua memberikan kita nasihat, kita merasa udah tahu, tapi kita tahu kita tidak melakukannya sesuai nasihat yang diperintahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, juga dan sebenarnya mengatakan telah meninggal sebenarnya Buddha Dharma yang di poin ini ya, Buddha Dharma ini selamanya abadi, tidak meninggal, hanya memberitahukan bahwa mengingatkan kepada mereka agar lebih menghargai, seperti kita sekarang juga ya, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri juga, Sifu, Sifu, saya tahu. Jadi kita tahu ya, kita hargai, tahu akan berkah ya, kita dapat siraman Dharma setiap pagi, kita harus hargai berkah, kita harus setiap hari ya kita dapat mendengar lagi Dharma disampaikan oleh master kita, dan kita harus tahu kita turun ke kerumunan orang banyak untuk menciptakan berkah. Inilah yang saya dapat ya selama kita sama-sama ya mendalami Dharma di dunia suci ini. Oke, ini sampai sini aja poinnya, sampai poin ke-6 saja. Kan tim Intisari, tim host yang sudah menampilkan Intisari dan sudah menerjemah, tim penerjemah semuanya ya, session sangat bersyukur sekali ya kita mendapatkan tim Shinfas yang giat tekun, tiada henti semangatnya. Kan session mari kita session peserta ya, peserta Shinfas yang kita sama-sama berbagi kesan-kesan pada pagi hari ini.
Saya yakin semua sesiong seje juga bisa mengalaminya ya. Bila anak-anak kita tidak mau mendengar nasihat kita, kita juga akan mencari metode terampil bagaimana mendidik mereka lagi. Ya ini juga sama juga kita di dunia suci, kita merupakan seorang induk ayam, bagaimana kita membimbing anak ayam kita, ya sama sebenarnya sesiong seje. Jadi Dharma ada di mana-mana dan kita memiliki banyak metode-metode terampil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sesiong seje seperti biasa ya, tadi saya melihat ini seje tadi ada melihat yang resign enggak ya? Seperti biasa, apakah kita manggil pipi yang seje? Silakan. 感恩三种开始， 感恩师兄师姐，感恩 Sylvia dan 惠美师姐。Naskah Sutra. Engkau sekalian yang memiliki kebijaksanaan, jangan pernah memunculkan keraguan akan ini. Hendaknya menghapusnya hingga selamanya lenyap. Sebab perkataan Buddha itu adalah nyata dan tidak palsu, ibarat tabib yang pandai menerapkan metode terampil untuk menyembuhkan para putranya yang sakit jiwa. Sebetulnya masih hidup, tapi mengabarkan kematiannya. Tiada seorang pun yang boleh mengatakan kalau ia telah berdusta. Jadi Buddha memuji para bodhisattva kalau mereka memiliki kebijaksanaan dan jangan ada keraguan. Hendaknya menggunakan prinsip kebenaran untuk memahami sifat semula yang demikian adanya. Jangan ragukan. Dan juga hendaknya kita menghapus jaring delusi dan keraguan agar tidak muncul selamanya. Perkataan Buddha adalah benar dan tiada dusta. Bagaikan tabib bagus yang pandai menerapkan metode terampil demi mengobati para putranya yang sakit jiwa dan telah kehilangan batin semula dan penuh pikiran terdelusi. Ia meninggalkan obat yang cocok untuk penyakit mereka dan pergi melakukan perjalanan jauh sebagai perumpamaan kalau Buddha sebetulnya tidak memasuki parinirvana, tetapi menyatakan memasuki parinirvana. Para putra yang sakit jiwa itu merujuk pada orang-orang yang berkapasitas rendah dan sifatnya belum matang. Dengan mengandalkan metode terampil yang sesuai, di permukaan tampaknya berbicara dusta. Jadi saya ulangi, di permukaan tampaknya berbicara dusta. Sesungguhnya penuh ketulusan dan kebelas kasihan, berbelas kasih dengan memberi pengajaran sesuai kapasitas. Tiada seorang pun yang boleh mengatakan kalau ia telah berdusta. Jadi di sini juga dikatakan tadi, walau putra-putra tabib itu tahu bahwa ayahnya itu adalah seorang tabib yang terkenal, tetapi anak-anak ini menggunakan obat yang lain sehingga telah terkena racun. Saat ayah tidak di rumah dan tabib ini sedang pergi ke tempat lain, karena sangat banyak orang membutuhkan pengobatan dari tabib. Setelah ayah pulang, putranya pun bersuka cita. Mohon ayah mendiagnos dan meresepkan obat. Tetapi anak-anak ini tidak serius meminum obat tepat waktu. Dan mereka tidak menghargai obat yang diresepkan. Dan mereka tidak segera meminumnya. Jadi masih ada sedikit keraguan di dalam batin mereka. Tetapi tabib menggunakan metode terampil, mengutus orang untuk mengatakan sesuai pesan tabib. Ayah kalian sakit dan sudah meninggal. Saat ayah di rumah, mereka tidak tahu menghargai. Setelah meninggallah ayahnya, barulah timbul niat untuk menghargai. Ini perumpamaan seperti Tathagata.
yaitu Buddha Sakyamuni datang ke dunia ini dari kehidupan ke kehidupan, memenuhi sebab dan kondisi di dunia manusia, dan juga membawa pencapaian bagi semua makhluk. Jalinan jodoh yang dalam dan karma ringan akan menerima bantuan dari Buddha, yaitu makhluk bisa mengamalkan sesuai ajarannya. Tetapi jika jalinan jodoh yang dangkal dan karma berat, ini mereka tidak mengamalkan sesuai ajarannya, sehingga banyak rintangan karma. Buddha mengungkapkan akan memasuki parinirvana dan memasuki pemadaman. Buddha Dharma itu adalah Dharmakaya Buddha. Nirmakayanya itu akan memasuki pemadaman. Dan dengan meninggalkan ajaran-ajarannya di dunia, saat Buddha hendak pergi, membuat perbedaan yang jelas antara obat-obat Dharma ini. Semua makhluk memiliki sifat hakiki kebudaan, dan juga Buddha mengamati kapasitas para makhluk. Karena para makhluk ini mengumpulkan 5 racun batin. Hendaknya kita dengan penuh keyakinan menerima Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha mengajarkan Dharma sejati dari satu kendaraan, dan juga ajaran Sutra Teratai ini yaitu Buddha ingin kita menapaki jalan bodhisattva. Dan tadi dikatakan bahwa Ananda tidak mengundang Buddha untuk berdiam di dunia ini. Ini adalah ekologi dan kekuatan karma dari semua makhluk. Buddha tidak bisa lama tinggal di dunia. Ini juga karma kolektif semua makhluk. Selama Dharma masih ada dan Buddha masih hidup di dunia. Tetapi Buddha itu akan berada di dalam batin kita. Karena usia Buddha itu sebenarnya adalah berdiam selamanya. Tetapi jika kita tidak menerapkan Buddha Dharma, sama seperti kita memperpendek usia Buddha. Jadi dari sini bisa dikatakan juga jika kita tidak mendengarkan Dharma dari Master dengan sepenuh hati dan meresapkannya ke dalam batin kita, ini sama saja juga bisa membuat Master khawatir. Dan semoga semuanya dapat mendengarkan Buddha Dharma dengan bersungguh hati, sehingga bisa juga memperpanjang usia Master. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Piliang Sucie yang sudah berbagi. Ini ada resen lagi dari Rosi Sucie, silakan. Ya, Sujeman, saya izin memulai ya. 早安大家，感恩上人开示，感恩kepada师兄师姐们semua, 感恩terlebih kepada moderator hari ini, Sylvia Chow 师姐 dan Hui Mei 师姐. Jadi saya hari ini izin berbagi dan memberanikan diri untuk membagikan kisah salah satu saya menjadi salah satu makhluk yang tak elak dari yang namanya meminum racun tersebut gitu. Dalam keseharian tuh seperti apa gitu. Saya izin membagikannya dan membedahnya. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat saya kembali dan juga kita semua. Jadi saya izin memulai
Jadi saya izin memulai dari berbicara mengenai penyakit ya. Penyakit itu mungkin kalau yang mudah terlihat adalah penyakit fisik gitu. Sedangkan penyakit batin itu kan perlu adanya pengamatan ke dalam gitu. Sehingga yang mudah terlihat adalah penyakit fisik. Saya ambil izin contoh untuk penyakit yang sekarang banyak beredar dan dialami banyak orang, banyak diderita banyak orang ya, baik itu bukan kaum yang usianya sudah lansia, lanjut usia atau senior, tetapi sekarang ternyata di kaum untuk usia yang masih junior, masih muda juga dapat mengalaminya. Sehingga yang dinamakan penyakit fisik sekarang itu tidak membedakan usia. Gitu. Dari ini saya mendapatkan satu kesan bahwa sangat bersyukur bagi kaum-kaum muda, usia yang masih muda, sedari dini menggenggam kesempatan untuk bersumbangsi di masyarakat. Sangat bersyukur gitu. Karena kita semua tentunya di kehidupan ini akan mengalami fase yang dinamakan salah satunya fase adanya sakit atau penyakit ataupun dan berpulang. Jadi saya izin mengambil contoh misalnya penyakit syaraf terjepit gitu. Syaraf terjepit ini karena saya izin karena saya juga ternyata ada mengalaminya gitu. Jadi izin untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan yang bagaimana saya usahakan merubahnya menjadi kesadaran dan dirubah menjadi kebijaksanaan. Jadi, menurut dokter syaraf misalnya, dokter syaraf, bagian syaraf, untuk penyakit syaraf terjepit itu adalah contoh nanti penyakit tersebut itu pasien akan dianjurkan misalnya tidak mengangkat barang berat, memakai mungkin tas ransel yang ada dua di belakang lebih baik daripada tas lempang. Itu dibandingkan yang satu sisi tertekan satu sisi saja, atau bisa juga dianjurkan untuk berenang dan tentunya akan diberikan obat selain vitamin-vitamin untuk syaraf. Dan juga bisa ada penganjuran untuk memakai korset penyangga selain dari mungkin terapi-terapi, perenggangan gitu. Dan juga akan dianjurkan jika yang terkondisi duduk di belakang layar atau duduk lama gitu ya, di belakang dan posisi yang lama dianjurkan untuk melakukan perenggangan-perenggangan. Nah, setelah mendapatkan resep-resep tersebut, pengobatan dari dokter, tentunya kita semua tahu bahwa oh ya akan berusaha untuk memenuhinya gitu. Tetapi di sini yang saya pembelajaran ternyata memang dalam selang waktu gitu berapa lama bisa kita konsisten rutin untuk mengikuti sesuai anjuran semua resep tersebut yang dikeluarkan, diracik oleh dokter tersebut. Atau mungkin saya gitu ada punya kepercayaan diri lain, ragu gitu ya, apakah perlu memakai misalnya korset atau penyangga di leher seperti itu, ya kan? Nah, jadi ada selang waktu di mana resep tersebut itu saya tunda dan hanya melakukan meminum salah satu resep tersebut saja. Jadi dari berbagai banyak anjuran, mungkin hanya sebagian atau beberapa saja yang kita minum atau kita jalankan, tidak menyeluruh. Jadi misalnya saya hanya melakukan perenggangan-perenggangan seperti itu, ya kan? Karena dianggap itu perenggangan adalah cara yang sangat mudah selain minum vitamin-vitamin syaraf. Seperti itu. Nah, ternyata memang untuk kasus-kasus yang sudah dianjurkan oleh dokter, misalnya pakailah penyangga atau korset, itu ada pesan di balik itu karena dokter sudah menganalisa melalui kalau
teknologi sekarang kan ada MRI, scan, dan segalanya. Sehingga sudah melihat, mengenali lebih dalam nih pasien nih seperti apa, sehingga dokter berusaha mengeluarkan cara, metode seperti itu. Nah, jadi misalnya untuk kasus seperti saya pakai penyangga atau korset misalnya, tetapi saya tidak memakainya gitu. Nah, sehingga ya tak kunjung-kunjung merasa oh kok lama sembuhnya tidak sembuh gitu, belum sembuh dan sebagainya, tidak ada perbaikan. Seperti itu. Nah, jadi dari semuanya itu inilah contoh bahwa dari adanya tabiat keras kepala makhluk yang halus sekali yang bisa kita temukan dalam keseharian-keseharian kita. Padahal dokter sudah menyarankan tindakan seperti ini itu gitu. Tetapi mungkin dari sendirinya yang kurang dikatakan dalam tayangan hari ini belum sepenuh hati dalam mengobatinya gitu. Nah, mungkin untuk jenis-jenis penyakit lainnya, misalnya yang ada di dalam dunia ini yang sering kita dengar, misalnya jantung, diabetes, ginjal, darah tinggi, dan sebagainya, mungkin kurang lebih juga sama ya. Mungkin perlu mengontrol, menjaga pola makan, dan juga mungkin diusahakan tidak boleh lupa minum rutin obatnya gitu kan. Gitu. Jangan karena misalnya merasa sudah sehat, lebih sehat sedikit, nah mengabaikan pesan dokter sehingga harus mengulang dari awal misalnya seperti itu. Lalu kemudian yang saya dapatkan kembali, yang ingin saya bagikan bahwa dari yang saya bedah, bahwa penyakit tersebut itu bisa datang adalah memang hasil dari akumulasi, terutama pikiran-pikiran yang bergejolak. Kalau awamnya sekarang kita sebut dengan katanya stres gitu. Maaf ya, saya sebenarnya mau bagi ini juga tapi saya izin berbagi supaya termasuk saya dapat hikmahnya. Itu. Jadi salah satu penyakit yang tersebut yang datang itu adalah menurut saya sesuai dengan ajaran yang kita pelajari, pahami bahwa tak lepas yang namanya adanya pikiran yang bergejolak tersebut. Ada pemicunya, salah satunya pikiran yang bergejolak tersebut. Sehingga karena kebodohan putra tersebut terkena racun, meminum racun, seperti itu. Nah, jadi yang saya bedah adalah karena pikiran tersebutlah yang bergejolak, di mana wadah untuk menampungnya itu suatu ketika kita itu ada kapasitas masing-masing wadahnya. Jika pada saat kapasitas tersebut menampungnya sudah luber keluar, itu makanya dikatakan bagaimana harus mencerna sehingga lumat, bukan meminum racun. Sehingga pada saat kapasitas menampungnya itu luber keluar, nah sesuai dengan jalinan jodoh matangnya itulah akan terjadi buahnya. Mungkin di balik buah juga ada pembelajaran, sehingga baik dan buruk semua tergantung dari pola pikir. Lalu yang saya dapatkan adalah misalnya adanya trauma-trauma. Mungkin kalau orang sekarang sebut adalah sesuatu hal yang menimpa sehingga yang tidak dapat diterima secara langsung dan itu berbekas sedikit meskipun halus. Trauma-trauma itu ketika misalnya kalau saya usia masih kecil pernah tersedak nih waktu masih kecil makan permen sehingga mukanya membiru dan tidak bisa bernapas misalnya seperti itu. Lalu atau rekaman-rekaman di alam bawah sadar lainnya mengenai rasa takut, syok, dan sebagainya terbawa misalnya ternyata terbawa hingga besar yang dapat dilihat dari adalah kebiasaan atau respon sikap dalam menyikapi dalam keseharian kita misalnya. Kalau saya minum obat atau vitamin yang ukuran pilnya besar itu rasanya sulit sekali menelannya gitu. Sehingga saya harus sampai meneguk dengan minum air berulang kali meneguknya supaya bisa menelan pil atau vitamin tersebut untuk diminum. Mungkin ini adalah satu kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa berperan menunjang untuk terjadinya cedera leher, tetapi bukan salah satu penyumbang besar. Karena dikatakan mungkin misalnya secara terjepit
Katanya karena ada posisi duduk yang salah dalam waktu yang lama. Ada cedera-cedera di bagian yang mengalami titik-titik penyumbatan tersebut dan sebagainya. Seperti itu. Jadi yang saya dapatkan pula di sini adalah ada pula mungkin emosi-emosi negatif yang sempat terpendam, misalnya rasa marah, seperti yang Sis Jeman bilang, dalam kehidupan ini kita tak elak ada timbul pikiran pikiran negatif tersebut, rasa marah misalnya, rasa sedih, kesal, karena kita masih makhluk alam yang melatih. Nah, lalu mungkin dikatakan kepahitan-kepahitan yang ada di dalam dunia gitu. Nah, karena beberapa sebab-sebab ini gitu yang tidak dapat dikeluarkan saat selang waktu masa lalu gitu, mungkin ketika berinteraksi di lingkungan sehari-hari seperti itu, sehingga luber keluar pada saat momennya. Nah, ada pula mungkin hal lain, misalnya sikap yang lalai akibat pemicu kondisi luar seperti Sejeman bilang, bagaimana dalam keseharian kita harus benar-benar berbakti, bagaimana bersikap dan sebagainya yang menyumbang membangkitkan racun-racun batin menyerang masuk. Atau mungkin trauma-trauma lainnya yang pernah terekam, misalnya kalau dari saya misalnya rasa-rasa takut misalnya gitu yang pernah terekam halus gitu, tenggelam misalnya saat masih kecil juga ada rekaman misalnya dulu seperti itu. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi kini ya tentu bersyukur bahwa sudah menerima dan mengenal Dharma gitu, sehingga dapat menyikapinya dengan positif gitu. Mungkin kalau dulu tidak mengenal Dharma, semenjak dulu kalau terkena masalah gitu ya, mungkin bisa saja seperti yang pada umumnya akan terpikir misalnya, kita sudah berbuat banyak kebaikan, ya kan? Kita sudah banyak dan sebagainya gitu. Kok bisa terjadi kepada kita gitu kan? Nah, padahal kita memang sudah melakukannya gitu. Nah, kita bilang kita tanpa pamrih gitu kan. Tapi ternyata pada saat itu terjadi kita belum bisa menerimanya langsung. Sehingga itulah yang dinamakan masih tersimpan. Nah, gitu. Jadi tidak bisa menerimanya langsung gitu. Nah, tetapi sekarang karena sudah mengenal Dharma, kita tahu segala sesuatu itu ada sebab dan akibat dan kondisi. Nah, bagaimana menyikapinya dengan positif dan dharma. Jadi, saya mendapatkan ternyata bahwa pembelajaran di balik penyakit tersebut itu ada jadi terkondisi harus menyentuh kembali kolam berenang itu untuk belajar renang lagi gitu ya. Belajar renang dan berenang itu sangat bagus ternyata. Selain terapi harus terapi dan lainnya, artinya perenggangan harus rileks, tidak perlu terlalu tegang dan sebagainya gitu. Nah, jadi kembali untuk menyelaraskan pikiran bahwa bahwasanya jangan membiarkan sekecil apapun halus itu yang menginfeksi, lalu menyebar, lalu didiamkan, tidak dikeluarkan melalui ucapan, tetapi pikiran ini harus langsung dihabiskan. Atau seperti kalau ada bilang, harus virus batin langsung diberantas dengan menyadarinya. Nah, jadi berbicara juga terapi, rehabilitasi, saya ada mendapatkan satu pembelajaran bahwa ternyata dosis pemberian mesin pengobatan syaraf juga disesuaikan dengan tingkatan kondisi penyakit pasien. Gitu. Jadi agar dosisnya dapat diterima tubuh dengan baik dan tidak menimbulkan efek samping karena pemberian dosis yang kurang tepat. Sehingga di sini saya mendapatkan bahwa dokter pun itu atau menangani pasien perlu metode terampil, metode yang tepat dan berbicara kadar dosis yang diberikan. Itu jadi bertanya jika berbicara dosis yang diberikan mempengaruhi biaya yang harus dibayar, bayangkan jika terjadinya adalah ke dalam penyakit mental. Mungkin bisa tak terhingga biayanya. Ini sungguh menakutkan karena racun batin yang terbungkus dalam tampilan madu, maka ada pepatah lebih baik mencegah
daripada mengobati. Tetapi setelah tahu diri menderita sakit harus baik-baik mengobatinya secara berwujud dan tidak berwujud. Secara berwujud misalnya dianjurkan minum obat, vitamin, berenang, penyangga, dan sebagainya itu dari dokter. Misalnya tidak berwujud, ada Buddha, Dharma di dalam diri, selalu minum air Dharma, selalu ingat untuk memilih bersyukur, bahagia, terus menabur bekah kebaikan, bersumbangsi terus, tidak membiarkan pikiran ini sibuk dengan pikiran-pikiran negatif yang datang, sibuk dengan urusan kebaikan. Lalu penghujung yang saya dapatkan adalah zaman kini sangat dibutuhkan dokter humanis yang benar-benar tulus, ikhlas dan menjalankan ikrarnya bersungguh hati dengan menyumbangkan cinta kasihnya untuk mencabut penyakit pasien. Jadi, Henkan Eng Ceci yang sudah merangkul dokter-dokter, perawat, tim medis, TIMA untuk menjadi penyelamat kehidupan, disebut Ta Iwang. Jadi, yang saya dapatkan mengenali virus batin dan tidak membiarkannya berkembang biak, bertumbuh apalagi menyebar, menumbuhkan, memberi makan vitamin, obat Dharma, sesering mungkin pada batin untuk membersihkan kotoran batin hingga tuntas. Contoh dalam keseharian ibarat terkena influenza, batuk. Jika diberikan dosis obat tertentu tidak efektif menyembuhkan, maka perlu mengatur ulang obat yang tepat, cocok, ampuh, bekerja melawan virus tersebut yang mungkin sudah lebih kebal terhadap obat yang lama. Jadi adalah tanggung jawab diri sendiri masing-masing menjalani kehidupan dengan sebaiknya agar dapat mengarungi samudra penderitaan ini yang ada di dunia saha, dikarenakan Dharma itu dalam tayangan Dharma adalah bagaikan obat yang sudah ditinggalkan oleh Buddha, obat manjur dari tabib agung. Kan saja. Kanan Rosi Suci, semoga sehat selalu ya Rosi Suci. Dan dari tadi sharing dari Rosi Suci kita mendapatkan kesimpulan ya sebenarnya dokter memberikan banyak metode-metode untuk kita mencegah bagaimana kita mengobati saraf kejepit ataupun mencegah ya. Tetapi ini semua juga kembali kepada kita, bagaimana pikiran kita, seperti yang saya sangat suka dengan istilah ini ya, segala sesuatu adalah dari pikiran kita. Jadi stres itu adalah yang paling utama yang bisa membuat penyakit-penyakit tumbuh kembali ya. Jadi kita harus menjaga pikiran dengan tenang, yaitu kita harus banyak berbuat baik, kita harus banyak mendengar dharma, dan kita harus dengan tenang batin kita memikir segala sesuatu. Dan kedua, saya mendengar juga ya bervegetaris ya. Sebenarnya bervegetaris ini sudah menjadi tren dari dunia ya sekarang. Kita dengan bervegetaris banyak manfaatnya. Kemudian juga bisa mengurangi pembunuhan ya, pembunuhan terhadap makhluk ya. Kemudian juga bisa mengurangi polusi-polusi dan juga bisa mencegah ya kekurangannya bahan-bahan makanan. Nah, karena kita banyak peternakan maka banyak bahan-bahan makanan yang seharusnya manusia makan ya seperti gandum ataupun ugu caliang ya, biji-bijian akan dijadikan makanan ternak ya. Jadi ini dan juga bisa memperpanjang usia kita. Suci kalau masih ingat ya di saat COVID, Master selalu menghimbau kita semua Veisubuke, jadi tidak boleh tidak bervegetarian, Veisubuke tidak boleh tidak mengatakan Veituibuke, tidak boleh tidak menggalakkan atau menjalankan mencari metode-metode terampil untuk menggalakkan vegetarian ini, menggalakkan orang-orang menjadi vegetaris dan juga inilah karena Master juga ingin 延续我们的生命 ya, memperpanjang usia kita dengan makanan yang pola makan yang sehat yaitu dengan vegetarian. Nah, ini juga ya bervegetarian juga merupakan obat mujarab.
Jadi penyakit semua berasal dari mulut ya. Pincong kolu yang masuk ke segala penyakit ya berasal dari mulut kita juga. Jadi ini sesiun-seciye. Jadi hari ini tadi Mas juga ada singgung tentang bervegetaris ya. Jadi sesiun-seciye tadi kita mendengar Rosi Seciye ada menyinggung juga kembali dengan bervegetaris ya. Semuanya ini ya kita harus merenungkan kembali setelah mendengar kita wenshisiu, kita merenungkan kembali dan kita bagaimana menerapkan dalam kehidupan kita. Oke, kan Rosi Seciye sudah berbagi. Dan sekarang kita masuk ke kuis ya, sesiun seciye. Kita sama-sama flashback kembali tadi pagi ya. Master sudah berceramah kepada kita di bab ya tabib dengan anak yang memiliki kapasitas 3 kendaraan ini. Cara menjawab sesiun seciye semua sudah tahu. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Silakan. Soal yang pertama. Lengkapilah kalimat berikut ini. Ayat tabib adalah perumpamaan dari titik-titik. Ya, para putra adalah perumpamaan dari titik-titik. A. Raja Laut dan para murid Buddha. B. Bodhisattva, para praktisi dari kendaraan agung. Brahmana, anggota Sangha. Tathagata dan para praktisi dari 3 kendaraan. Dewa, praktis dan para praktisi Brahmana. Nah, A, B, C, D, E, mana yang benar? Sesiun seciye ini sangat gampang ya. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Ya, kita sama-sama lihat ya. Ayat tabib adalah perumpamaan dari Tathagata dan para putra adalah perumpamaan dari para praktisi dari 3 kendaraan. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Buddha Dharma adalah Dharmakaya Buddha, kebijaksanaan Buddha, kapal welas asli Buddha, stupa mestika Buddha, gunung Semeru Buddha. A, B, C, D, E. Buddha Dharma adalah, ini juga tidak sulit ya. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Ya. Oke, kita close. Cepat ya, karena waktu juga sudah mau jam 9. Ya, Dharmakaya Buddha. Buddha Dharma adalah Dharmakaya Buddha. Oke, nomor ketiga ya, soal yang ketiga. Bagaimana cara untuk kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya? A. Melalui sutra agama. B. Melalui sutra Vaipulya. C. Melalui sutra Prasna. D. Melalui sutra Avatamsaka. E. Melalui sutra Teratai. Nah, ini juga sangat gampang ya. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bagaimana cara ya, saya teringat ya, ada tamu yang datang ke Jingsi Poken Cafe dan ada tamu melihat buku Sutra Teratai dan bertanya apa isi dari buku ini ya, buku Sutra Teratai. Saya mengatakan ini adalah cara-cara, metode-metode kita berjalan di jalan bodhisattva yang menuju kebuddhaan. Ya, jadi ini adalah melalui Sutra Teratai. Ya, bagaimana kita kembali ke sifat hakiki, barulah kita bisa menjadi bodhisattva. Bodhisattva adalah orang yang memiliki cinta kasih, welas asih, orang yang tersadarkan dan bisa melihat para makhluk yang penuh kekeliruan atau tersesat ya, kemudian bisa menimbulkan hati penuh empati dan bagaimana menolongnya orang yang dikatakan bodhisattva. Oke, next kita lihat. Ya, soal yang keempat, silakan Hui Mei Seciye lanjut. Ya, isilah titik-titik di bawah ini. Tathagata menetapkan berbagai metode terampil untuk membuat mereka minum obat dhamma dari A. Kendaraan Raja Naga, B. Kendaraan besar, C. Kendaraan rusa, D. Kendaraan kecil, dan E. Kendaraan kuda laut. Jawabannya apa? Gampang ya, sesiun seciye ya. Jadi Tathagata ya menetapkan berbagai metode terampil. Apa itu kendaraannya?
Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, ada lagi 2, 1. Close ya. Ya, B ya, kendaraan besar. Ya, metode-metode yang diajarkan Buddha kepada kita adalah metode terampil. Metode terampil itulah membuat kita ya menuju ke kendaraan besar ya. Oke. Soal kelima, kepada siapakah Buddha mengatakan Sang Buddha dapat berdiam di dunia ini selama 1 kapal? A. Vaisa Jaya Guru, B. Rahuda, C. Ananda, D. Devadatta, dan E. Maitreya. Siapa dia yang semua jawabannya benar ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita close ya. Jawabannya Ananda ya, karena Buddha kata ya, dia bisa diam di dunia selama 1 kapal kepada Ananda. Tetapi Ananda tidak mengundang ya Buddha ya, makanya Buddha kata dia sudah mendekat parinibbana ya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, master kita sering mengundang ya, master ya, selalu berputar dhamma di dunia dan selalu berdiam di dunia ya selamanya ya untuk membimbing kita ya. Oke. Ya, soal ke-6 di bawah ini ada 5 kebijaksanaan. Kecuali A. Kebijaksanaan agung cermin sempurna, B. Kebijaksanaan sebagai sifat mendasar daripada alam dhamma, C. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, D. Kebijaksanaan kegiatan terbatas. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Jawabannya apa? Banyak terjebak juga ya. Tapi juga ada yang pintar-pintar. Soalnya hari ini Master jawabannya apa? Karena Master hari ini kan mengajar kita 4 kebijaksanaan ya. Jadi hari ini soalnya 5 kebijaksanaan itu dari tahun 2021 punya. Jadi you uzi ya. Jadi jawabannya oke. Sorry ya, tadi ini ada sedikit kesalahan. Memang jawabannya yang sebenarnya ada D ya, kebijaksanaan kegiatan. Sini kurang, yaitu tak terbatas ya. Jadi sini terbatas. Karena jawabannya tadi memangnya B itu adalah benar ya. Yang kecuali itu adalah kebijaksanaan kegiatan terbatas, ini salah karena kebijaksanaan kegiatan tak terbatas ya. Jadi dari B ini memang hari ini tidak ada cerita oleh Master karena ini soalnya dari tahun 2021 ya, 5 kebijaksanaan termasuk kebijaksanaan sebagai sifat mendasar dari alam dhamma. Jadi D yang kecuali itu benar ya, D. Karena kebijaksanaan kegiatan dia tidak ada tak. Harus tak terbatas ya, terbatas itu sudah salah ya. Kan jawaban yang benar D. Keempat ya, ya kita lagi nunggu ya, nunggu pemenangnya. Jadi siapa?
mau sharing di sini? Selagi kita menunggu, ada siapa yang mau sharing? Ya, tidak ada. Jadi Belum ada yang resen saja. Mungkin belum kita ada. lihat sambil menunggu, kita lihat dulu ya siapa yang sambil menunggu siapa yang menang kuis hari ini. Dan waktu kita juga sudah mau habis ya. Mungkin sesiu-sesiu yang memiliki kesan-kesan batin yang belum sempat sharing ya karena kegiatan sudah menunggu atau aktivitas sudah menunggu sesiu-sesiu tidak leluasa untuk sharing. Mungkin besok ya cari kesempatan untuk sharing bersama. Oke, kita lihat ya pemenangnya kan Laili Sejie ingin berbagi. Oke, Yeni Lukita Sejie Medan, Ko Yeni Sejie Tebing Tinggi, Leo Lianto Sesiong Medan, Yeni Lau Sejie Jambi, Aini Sejie Medan. Tidak ada pemenang. Ya, soal yang keenam agak rumit ya. Himei Sejie tadi soal yang keenam. Mungkin bukan dia kan memang hari ini Buddha master tadi kan ajarannya kan 4 kebijaksanaan yang biasa lah mendasar yang kita pelajari Foyo Sizi mah. Jadi kalau tadi itu memangnya tadi yang 5 kebijaksanaan rupanya dia master pernah ya di sini ada kasih tahu di tahun 2021 memang ada 5 zi ya 5 kebijaksanaan. Jadi soalnya sudah benar, cuma tadi yang kurangnya itu tak ya. Sebenarnya haruslah yang dikatakan itu adalah disebut gimana bilang ya, kesadaran yang tak terbatas, kesadaran dengan kegiatan tak terbatas. Tapi tadi itu tidak ada tak ya, tidak terbatas, dia tulis terbatas. Jadi soalnya sudah benar, ide ya. Aduh. Ya, jadi Ya. tidak ada pemenang, jadi hanya 5 pemenang ya. Dan ini ada izin dari Leo Sesiong dan juga Ko Yeni Sejie tidak leluasa dan juga Aini Sejie juga tidak leluasa. Dan siapa lagi yang leluasa? Silakan. Yeni Lukita Sejie. Oke, kalau gitu ada resen, kita kasih kesempatan ya untuk satu yang terakhir. Kan semua sesiu-sesiu yang sudah menang kuis ya, tetap semangat, tetap jayo, dan kan tim kuis yang sudah mempersiapkan kuis dengan baik ya, dan bisa menjebak ya di satu soal ya kan. Ya, Tina Sejie silakan. Ya, Sejie. Ini tadi lihat intisarinya ya. Saya lihat Sang Buddha itu seperti tabib ya, ayah untuk mengobati anak-anaknya ya. Buddha itu seperti tabib untuk mengobati anak-anaknya ya. Tapi kita bisa artikan juga dalam kehidupan kita nih, orang tua ini sebagai tabib bagi anak-anaknya gitu loh. Jadi orang tua itu harus sebagai teladan untuk membimbing anak-anaknya supaya anak-anaknya ini punya batin yang sehat. Di dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering lihat di mana anak-anak itu bisa kita tumbuhkan cinta kasih mereka itu supaya bisa seperti kita udah jadi relawan Sejie ini, seperti dulu kata Sepuh di Hualien, kita udah di pintu Dharma yang ini dan kita rasa benar kita harus menarik anak kita di jalan yang sama kan gitu kan. Jadi yang saya baca dari intisari itu Buddha itu sebagai tabib yang mengobati anak-anak. Jadi kita juga di dalam rumah tangga kita sendiri, orang tua itu juga jadi tabib bagi anak-anaknya sendiri untuk membimbing di jalan kebenaran. Jadi kita bisa mewarisi apa yang kita dapat ini untuk dijadikan teladan bagi anak-anak kita kelak. Jadi apa yang kita dapat, batin anak itu kan masih sangat sangat halus ya. Jadi apa yang kita sampaikan
yang positif, yang bahagia kita sampaikan ke anak kita juga ikut bahagia. Yang nggak bagus itu kadang orang tua jangan juga nulerin ke anaknya, jadi anaknya juga kadang kan nggak bisa nerima. Orang tua kadang bisa lepas anak di dalam setiap kejadian itu yang kita hadapin. Orang tua itu kan kehidupan orang tuanya menghadapi masalah hidup tuh jangan nulerin ke anaknya. Jadi kadang anak ikut stres karena orang tua berbagi kesusahannya dengan anak itu. Jadi benar-benar ini bimbingan orang tua ini benar-benar harus menjadi teladan, harus bijaksana dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita sendiri. Ya, kan ya. Kan Tina Suci ya, kita sangat bersyukur ya kita bisa sama-sama di dunia suci, kita bisa mempelajari hati bodhisatwa, juga sifat hakiki kita adalah hati Buddha. Jadi kita berusaha terus ya kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Memang anak-anak kita juga ini selalu melihat ya mereka mengcopy apa yang kita lakukan. Jadi kita harus sangat mawas diri. Kan Tina Suci sudah berbagi dan saya melihat anak-anak Tina Suci juga sudah menjadi relawan yang sangat sungguh sangat sukacita ya melihat keluarga yang sama-sama masuk ke dunia suci. Kata Tina Suci, ini adalah Sumini Suci tadi bukan tidak ada pemenang ya Sumini Suci. Apakah Sumini Suci ingin berbagi? Kalau tidak leluasa, mungkin kita juga sudah. Apakah Sumini Suci ingin berbagi? Pemilu kita yang tidak tulis ya, mungkin sudah beraktivitas ya. Oke, kan Sumini Suci. Ya, sesi suci ya kita tutup ya sesi seri ini kan sesi suci yang sudah berbagi kesan batin dan kita menunggu lagi besok ya sesi suci siap-siap untuk berbagi kesan dan dharma pagi hari. Dan sesi suci semuanya kita sama-sama membaca kosakata Swinfasyan. Suaranya sepertinya nggak ada ya sesi suci. Putra ibarat para praktisi 3 kendaraan. Minion, pikiran terdelusi. Xin Hangluan, mengalami gangguan jiwa. Shizhen, orang yang sangat terpelajar. Cendekiawan. Ziyue, ren wu xin, bu zhi qi ke ye. Konghucu mengatakan, sekiranya seseorang tidak bisa dipercayai, entah apa yang bisa dilakukannya lagi. Dan sudah membacakan kosakata Swinfasyan, kita tutup ya sesi sharing hari ini. Karena sesi yang sudah berbagi, kita sama-sama memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Sesi 大家请起立，请合掌。向佛菩萨及上人行三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，向祝福请坐。Yang belum absensi boleh absensi.感恩 大家, salam sehat selalu semuanya. 天见，明天见，感恩大家。
都光彩无比，象征热诚，象征坚毅，激发我心，向佛行善，救助贫病出钱出力。救众生，正日奔走不息。难得见世一面，无法侍奉朝夕。心有红豆亮丽，可我时常心不把相识之情，点滴融进自己。上人赐我红豆亮丽，感恩之情油然而起。红豆虽小，爱意却大，菩萨道上给我鼓励。小小红豆光彩无比，象征热诚，象征坚毅，激发我心，向佛行善，救助贫病出钱出力。